Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hanya kepada Allah kita bersyukur, dan hanya dialah satu-satunya zat yang paling berhak untuk dipuja dan dipuji. Kepadanya lah kita meminta pertolongan, dan kepada Allah lah kita memohon ampunan. Tiada ilah, tiada Tuhan yang diibadati dengan hak melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Dialah yang telah mengemban risalah dari Allah, menunaikan amanah, berjuang menegakkan agama Allah. Dia tinggalkan untuk kita pedoman hidup yang menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Islam, jalan yang lurus. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk kekasih kita, orang yang paling kita cintai, lebih dari cinta kita kepada diri kita atau kedua orang tua kita. Semoga salawat dan salam tercurah untuknya, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, dan untuk orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia Takmir Masjid An-Nur dan yang bekerja sama dengan Sahabat Muslim Surakarta atas undangan sehingga saya bisa hadir di kampung kita ini, Kelurahan Gayam, hadir di hadapan Bapak Ibu jamaah semuanya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan juga saling nasihat menasihati di atas kebaikan dan ketakwaan. Sungguh kesempatan yang menggembirakan, malam yang mudah-mudahan diberkahi
bisa berkumpul dengan kaum muslimin dan muslimat di salah satu taman surga dunia, yaitu taman ilmu, majelis ilmu. Semoga kita yang hadir semuanya di sini khususnya termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat yang lainnya secara umum. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada aparat atau pemerintah Kelurahan Gayam atau yang mewakili yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat yang ikut serta menyemarakkan acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing bapak-bapak kita di pemerintahan sehingga menjadi pemimpin yang bertakwa dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, suatu hari ada seorang pria sedang dalam perjalanan. Seorang laki-laki sedang melakukan perjalanan, lalu dia melewati padang tandus berbatu, kering, gersang, hanya pasir dan bebatuan. Sejauh mata dia memandang, tidak ada nampak air, panas, gersang. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia terdengar ada suara. Terdengar. Dia seorang diri di padang tandus itu, Pak, Bu. Di padang pasir yang berbatu itu. Tiba-tiba terdengar suara menggema. Sirami tanah fulan. Turunkan air di ladang fulan. Dia terkejut, kaget. Suara siapa itu? Dia hanya seorang diri, dia tidak melihat siapapun. Dia cari-cari, dia simak baik-baik. Ternyata suara itu berasal dari atas awan. Dia lihat, dia saksikan awan berarak, bergerak. Terdengar suara, asqi fulan, curahkan air, turunkan hujan ke tanah si fulan. Ya Allah, kalau bapak atau ibu sedang berjalan sendiri di tengah hutan, dengar suara itu gimana, Bu? Langsung lari ya. Ah, suara apa ini? Ada dari atas. Dia penasaran, diikutinya awan itu. Kemudian awan itu berhenti di atas sebuah lahan yang berbatu. Kemudian turun hujan yang deras, mengairi tanah itu. Nampak oleh dia ada seorang petani sedang sibuk mengalirkan air hujan itu di tanah-tanahnya, dibagi-baginya air itu. Allahu Akbar. Penasaran orang, siapa orang ini? Kemudian bergegas dia. Ditemuinya petani itu yang sedang bekerja di ladang. Air turun dengan lebat, membasahi tanahnya. Subhanallah. Lalu dia pun menyapanya. Kemudian dia menanyakan namanya. Wahai fulan, kepada petani tadi, Pak Tani tadi. Siapa nama engkau? Lalu petani itu menjawab, nama saya adalah fulan. Alangkah takjubnya orang ini. Nama petani itu persis seperti nama yang dia dengar dari suara di atas awan itu. Kok bisa? Ini karamah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Awan berarak sendiri, terdengar suara memerintahkannya. Kita di sini atau di beberapa tempat saja, hujan lebat deras, tidak ada orang yang sanggup memindahkan awan itu.
Pawang-pawang pun nggak sanggup, sampai banjir. Ini ada awan bergerak. La ilaha illallah. Dia tanya, ternyata namanya persis seperti yang disebut di awan itu. Apa rahasianya? Petani ini pun heran. Loh, si fulan ini tiba-tiba datang, nggak kenal kok nanya nama saya. Dia tanya, saudaraku, ada apa? Kenapa engkau menanyakan namaku? Allahu Akbar. Lantas orang ini pun bercerita, tadi saya di jalan mendengar suara menyebut namamu, memerintahkan awan bergerak ke arah tanah ladangmu, lalu memerintahkan awan itu untuk mencurahkan hujan. Dan ternyata nama itu persis seperti namamu. Ada apa dengan dirimu? Siapa engkau? Apa yang engkau lakukan? Kenapa begitu mudah rahmat Allah turun kepadamu? Ada apa? Maka apa kata petani ini? Amma idza qulta hadza. Adapun kalau memang benar yang engkau katakan itu, wahai saudaraku, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Aku selalu memperhatikan hasil dari kebun atau ladangku. Setiap kali panen, maka aku pisah-pisah. Sepertiganya adalah untuk sedekah, sepertiganya dia sedekahkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Wa akilun ana wa iyali thulutha, dan sepertiganya lagi untuk bekal makan aku dan keluargaku. Wa aruddu fiha thulutha, dan sepertiganya lagi aku gunakan untuk mengolah tanah itu lagi, menanaminya lagi. Ternyata itu rahasianya, Pak. Ternyata karena dia bersedekah, berinfak untuk kaum muslimin yang membutuhkan, sehingga Allah limpahkan kepada dia rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dia pun tidak tahu, ternyata hanya ladang dia yang disirami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang luar biasa, keajaiban. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi kita yang bercerita, Pak, ini bukan dongeng, ini kisah dari mulut Nabi kita yang mulia, yang berbicara berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan juga tentunya pria ini yang bersedekah dari hasil kebunnya ini, dia juga ikhlas. Dia tinggal jauh dari kota, di ladang dan di kebun. Siapa yang akan memujinya? Siapa yang akan menyanjungnya? Dia bersedekah tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penyebabnya sedekah dan keikhlasan dia dalam berinfak atau bersedekah. Sedekah memang ajaib. Banyak sekali keajaiban-keajaiban sedekah itu. Saudara-saudari kaum muslimin, hidup kita tidak hanya di dunia, Pak. Betapapun panjangnya usia kita, pasti mati juga. Bu, sekalipun banyak harta yang telah ibu kumpulkan, emas perhiasan yang engkau simpan, semuanya pasti sirna, musnah, atau Anda akan meninggalkannya. Dan kelak di yaumil qiyamah kita akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana telah sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin. Kata Nabi kita, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tidak bergeser, berpindah
telapak kaki seorang hamba dari hadapan Allah. Kelak di hari kiamat, manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, lalu ditanya satu-satu, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil Anda, Bu, Fulanah binti Fulan, di hadapan manusia semuanya dipanggil, digiring oleh malaikat menghadap Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah, dan Anda tidak akan berpindah dari hadapan Allah sampai ditanya 5 perkara, diminta pertanggungjawaban. An umrihi fima afnah. Yang pertama ditanya, umurmu engkau habiskan untuk apa? Berapa umur kita sekarang? 20? Jangan bangga. Banyak anak muda tidak sempat merasakan masa mudanya, dia telah dijemput oleh ajalnya. Malaikat maut menjemputnya. Berapa usia Anda? 30, 40, 50, 60? Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita gunakan? Apakah untuk ketaatan kepada Allah atau kebermaksiat? Lalai, lengah. Ingat tujuan hidup kita apa, Bu? Bukan untuk hidup selama-lamanya di dunia. Kita sering lewat di pekuburan, ada saudara kita, ada tetangga kita, ada sahabat dan handai taulan. Kita tahu kita juga akan seperti mereka. Dan yang terbaik, jika Anda diberikan usia panjang dalam ketaatan dan kebaikan. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir wa Ziyadatuh. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ketika ditanya, wahai Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling afdal, paling utama? Beliau pun menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Kalau kita sudah 40 tahun ke atas, 50, 60, sudah diberikan umur yang panjang. Ingin jadi manusia yang baik, ingat, wa hasuna amaluh, baik pula perbuatannya, baik pula amalannya. Ini yang pertama ditanya, umur kita. Yang kedua ditanya lagi, wa an syababihi fima ablah. Dengarkan wahai saudaraku, wahai saudariku, pemuda dan pemudi. Kelak ditanya juga yang kedua, masa muda engkau gunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Coba pikir. Tadi pertama disebut umurmu untuk apa? Bukankah masa muda itu salah satu fase dalam umur manusia? Umur kan ditanya, kok ada pengkhususan masa muda? Intabihu, hati-hati anak muda. Engkau anak muda yang tipe apa? Apakah anak-anak muda seperti pemuda para sahabat, pemuda tabi'in, pemuda tabi'in, pemuda-pemuda seperti masa mudanya para ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau pejuang-pejuang Islam yang lainnya yang menghabiskan masa muda, masa keemasan dia untuk kebaikan dunia dan akhirat dia, untuk kebaikan agama, untuk kebaikan umat, atau yang menghabiskannya dalam hura-hura, foya-foya, jauh dari Allah, jauh dari masjid, menghabiskan masa mudanya untuk kesia-siaan di jalanan, kumpul-kumpul, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, malah meresahkan masyarakat. La ilaha illallah. Anak muda, bukan zamannya sekarang Anda seperti itu. Sekarang zamannya anak muda Islam bangkit dan menyadari bahwa tanggung jawab dipikulkan untuk dia, untuk memajukan umat ini, untuk memajukan bangsanya, untuk mengajak kepada kebaikan. Kampung ini tanggung jawab siapa? Kalau bukan anak muda yang beramar ma'ruf nahi mungkar, siapa lagi? Siapa yang akan mengajak ke masjid kalau bukan anak muda? Siapa yang akan mengingatkan kaum muslimin
agar menjalankan agama, bertakwa, berkorban. Siapa? Anak muda seharusnya. Seperti dahulu murid-murid Rasulullah SAW, mayoritas semuanya adalah anak muda. Lanjut, yang ketiga, ingat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan juga akan ditanya, Pak Bu, harta itu ditanya dua, harta itu dari mana dia dapatkan, halal enggak, dari cara yang haram, menipu, mencuri, sogok, riba, rentenir, atau apa, atau dari yang thayyib, yang halal. Perhatikan, Nabi kita yang mulia pernah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min sahd fannaru aula lahu. Setiap daging di tubuh kita yang tumbuh dari sesuatu yang haram, setiap darah yang mengalir di nadi kita yang mengalir dari sesuatu yang haram, fannaru aula lahu, neraka lah yang lebih tepat, lebih utama untuk dia. La ilaha illallah. Hati-hati memberi makan anak istri, hati-hati memberi pakaian, akan ditanya kelak. Kemudian yang keempat, wa fi ma anfaqah, kemana dia infakkan. Ini dia berkaitan dengan judul kita itu, harta Anda kemana. Jangan mengira yang punya Anda tabungan itu adalah yang ada di rekening itu yang punya Anda. Tidak. Atau dalam brankas, atau di bawah kasur, di bawah tilam tempat tidur. Bukan itu. Di dalam Islam, yang milik Anda sesungguhnya adalah yang telah Anda infakkan di jalan Allah. Itu yang punya Anda sesungguhnya. Itu yang kekal dan abadi. Suatu ketika Rasulullah SAW memotong kambing. Lalu dia perintahkan kepada keluarganya, Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, untuk memasaknya. Rasulullah SAW pergi. Pulang ke rumah, dia tanya, mana kambing kita tadi yang dimasak itu? Apa kata istrinya? Ya Rasulullah SAW, semuanya sudah habis. Punya kita tinggal sedikit ini lagi. Maksudnya habis apa? Diinfakkan. Ternyata diinfakkan, tinggal sedikit lagi bagian kesukaan Nabi SAW, bagian pundak atau bahu dari kambing itu. Tinggal ini lagi, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak, semuanya adalah milik kita kecuali ini. Maksudnya daging-dagingan yang diinfakkan tadi, yang kata habis kata istrinya, itulah yang sesungguhnya milik kita, kecuali ini yang kita makan ini. Allahu Akbar. Pikirkan, renungkan. Ternyata yang harta kita itu yang kita infakkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sedekahkan. Itulah kelak yang ditumbuhkan oleh Allah. Seperti ayat yang dibacakan oleh anak kita tadi, anak putri kita tadi, tentang keutamaan dan fadilah bersedekah. Kemudian yang kelima, wa madza amila fima alim, ilmu yang sudah dia pelajari untuk apa dia amalkan. Apakah betul dia amalkan atau tidak? Malam ini Pak Bu, kita belajar ini bersama tentang keutamaan sedekah, infak, membantu kaum muslimin yang sedang dalam kesusahan. Ingat, di hari kiamat akan ditanya. Yang kelima, wa madza amila fima alim, apakah dia sudah amalkan ilmu yang sudah dia dapat? Dia mendengar anjuran, keutamaan tentang sedekah, tapi dia masih pelit, masih bakhil, belum beramal. La ilaha illallah. Bagaimana kita menjawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedekah memang ajaib, wahai saudaraku. Harta, ketahuilah Pak Bu, harta bisa mengantarkan seseorang ke sorga
bisa juga mencampakkan ke dalam neraka. Harta yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, diinfakkan di jalan-jalan kebaikan, menjadi sebab untuk mendapatkan ridha Allah, menjadi sebab seseorang itu beruntung mendapatkan sorga. Sebaliknya, barang siapa yang menggunakan harta benda dia yang dia dapat untuk bermaksiat kepada Allah, untuk memuaskan syahwat-syahwat yang haram, untuk melalaikan dia dari taat kepada Allah, sehingga dia lalai dari salat, dari zikir, dari Al-Quran dan lain sebagainya, malah menjadi penyebab murka Allah, penyebab Allah marah kepada dia, penyebab turunnya hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Taubah ayat 34. Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakkan emas perak yang dia timbun itu di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kepada dia kabar tentang azab yang pedih untuk dia, karena dia tidak mau berinfak. Harta bisa menjadi sebab masuk surga, tameng dari neraka, tapi juga bisa menyeret seseorang ke dalam neraka. Aneh lagi Pak Bu, sebagian orang ada pula dia gunakan hartanya itu untuk menghalangi orang di jalan Allah, menjauhkan orang dari jalan Allah. Ada kok, ada bahkan sebagiannya dari kaum muslimin, untuk membuat tempat-tempat maksiat, kan menjauhkan orang dari jalan Allah, memudahkan kerusakan-kerusakan, menjual minuman keras, macam-macam lah. Ada sebagian orang, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ini di dalam Al-Quran, di surah Al-Anfal. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau berinfak, yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu dia menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Dia berusaha memerangi kaum muslimin, berusaha mereka menjauhkan kaum muslimin dari jalan Allah, menjauhkan manusia dari beriman kepada Allah. Itu usaha mereka. Maka sudah bukan aneh lagi kalau negeri-negeri di mana di situ banyak kaum muslimin mayoritas, maka negeri-negeri orang-orang kafir di seluruh dunia akan berusaha menginfakkan harta benda dia untuk berusaha menjauhkan kaum muslimin dari jalan Allah, menjauhkan manusia. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau berinfak, mereka berinfak untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Kebalikannya, makna kebalikannya, orang-orang beriman berinfak untuk mengajak manusia kepada jalan Allah. Itu sifat kita, sifat seorang mukmin seharusnya. Ini kotak infak untuk sedekah ini, sabar, nanti jangan diedarkan dulu. Tunggu aba-aba dari saya, ya. Nah, nanti dulu. Sabar. Yang di ibu-ibu juga kotaknya jangan diedarkan dulu. Nanti kita edarkan bersama. Sekarang kita pelajari ilmunya dulu, biar berkah nanti sedekah kita. Jadi jelas, berinfak, bersedekah di jalan Allah adalah sifat seorang mukmin. Lawan dari sifat orang kafir, berinfak untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dzar, Abu Dzar bercerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi dhillil Ka'bah
suatu ketika aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sedang berteduh di bawah bayang-bayang Ka'bah. Jadi Rasulullah bersandar di salah satu dinding Ka'bah, duduk berteduh. Datanglah Abu Dzar Al-Ghifari. Faqal, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dengar wahai ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nabi kita bersabda, humul akhsarun wa rabbil Ka'bah, mereka lah orang-orang yang merugi. Demi Allah, pemilik Ka'bah. 3 kali diucapkan oleh Nabi kita yang mulia, mereka adalah orang-orang yang merugi. Demi Rabb Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang merugi demi Rabb Ka'bah. Abu Dzar heran, aku pun heran, gelisah. Waja'altu atanafas, aku coba menarik nafas, kata Abu Dzar. Aku berkata pada diriku, syarrun hadatsa fiyya. Dia takut, wah, jangan-jangan ada keburukan yang terjadi pada diriku. Karena Nabi berkata tiba-tiba ketika dia datang, mereka adalah orang-orang yang merugi. Takut dia, jangan-jangan saya ini, apa yang terjadi pada diri saya? Maka Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, manhum fidaka abi wa ummi?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang merugi kata engkau itu? Ayah ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Dengar wahai saudaraku. Hadis ini muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang merugi kata Nabi itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam itu. Al-aktsaruna amwala, orang yang paling banyak hartanya. Tunggu, orang paling banyak harta seperti apa? Al-aktsaruna amwala illa man qala fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa qalilum mahum. Orang-orang yang banyak harta kecuali mereka yang berinfak kepada saudara-saudaranya, kepada hamba-hamba Allah begini dan begini. Dan alangkah sedikitnya mereka. Hati-hati Bu, kalau kita punya banyak harta, harus ingat saudara-saudara kita yang susah. Kita di dunia ini bukan hidup seorang diri. Innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara. Allah yang mempersaudarakan kita dengan keimanan. Karena Rabb kita satu, Allah. Karena Nabi kita satu, sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama kita Islam. Kita punya kelebihan. Punya pakaian di lemari itu entah tidak muat lagi satu lemari itu. Tabungan sampai rekening beberapa buah. Kalau dimasukkan dompet semuanya mungkin gak muat lagi di kantong celana itu. Perhiasan ibu-ibu kalau dipakai semua mungkin bingung mau taruh di mana lagi ini. Disimpan sebagiannya. Zakat udah keluar belum? Sedekah juga. Tanah kita, kebun, ladang. Saya punya sedikit cuma Ustaz, gaji saya sedikit, harta saya sedikit. Ittaqun nar walau bisyaqqit tamarah, kata Nabi yang mulia. Jaga bentengi dirimu dengan bersedekah walaupun dengan separoh, setengah dari biji korma. Jangan beralasan saya tidak bisa berinfak. Sedekah itu Bu, sudah menjadi fitrah kita. Setiap pagi kita bersedekah. Tidak punya harta, setiap sendi-sendi kita ini punya hak untuk bersedekah. Minimal zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bagian dari diri kita, fitrah. Maka jangan ada alasan, uang saya gak cukup untuk sedekah, walaupun hanya sedikit. 500 rupiah, 500 ribu, 5 juta, 50 juta, silahkan. Ittaqun nara walau bisyaqqit tamarah. Jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah potong dari korma. Mungkin kalau kita punya korma, kan bulan puasa ini mulai banyak orang jualan korma, kita berbuka. Kalau setengah itu dibuang oleh anak kita, bahkan 1, 2, 3 butir dibuang oleh anak kita,
kita anggap remeh. Ternyata bersedekah dengan setengahnya saja. Kalau kita jual, potong, jual, nggak ada yang mau beli. Bahkan kalau potong, Anda kasih barangkali juga tidak ada yang mau. Tapi nilainya di sisi Allah bisa menjadi tameng, benteng yang menjaga kita dari api neraka kelak. Allahu Akbar. Pak, Bu, kita ini hidup, lihat tubuh kita. Ada mata, telinga, lidah, kaki, tangan, semua bergerak dengan teratur dan tertata, saling terhubung satu dengan lainnya dengan syaraf. Tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri, ada syaraf yang menghubungi. Kalau sakit satu, misalnya jatuh dari sepeda motor, patah, terkilir, semua badan serasa sakit. Jangankan itu sakit gigi saja, mata pun tidak mau tidur. Dia ikut merasakan sakit, padahal gigi yang sakit. Ngapain mata urusannya? Tidur aja, tapi nggak mau dia. Semua badan jadi demam pula. Apa hubungannya? Yang gigi sakit kok engkau demam? Karena mereka saling terhubung dengan syaraf yang ada di tubuh itu. Kaum muslimin laksana satu tubuh, Pak. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan kal jasadil wahid, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mu'min yang satu dengan yang lainnya seperti atau laksana satu tubuh. Idza ishtaka udwun, apabila ada salah satu anggota kaum muslimin ini yang kesakitan, tada'alahu sairul jasadi bil humma, semua anggota tubuh ikut merasakan sakit, perih. Lihat di sekeliling kita, kepedulian kita sebagai seorang mukmin. Kisah tadi yang di Sahih Muslim, kenapa dia dibantu oleh Allah? Ladangnya subur, panennya terus banyak, hujan tidak pernah berhenti untuk mengairi sawahnya, karena kepedulian dia terhadap saudaranya. Setiap panen dia sudah asingkan sepertiga untuk saudara-saudaranya. Dia infakkan untuk infak, sedekah dan lain sebagainya. Kepedulian, ikut merasakan kepedihan yang dirasakan oleh saudara-saudari kita. Pak, Bu, masjid kita ini atau rumah kita yang kita tempati tidak akan bisa tegak kecuali karena setiap bagian dari bangunan rumah itu saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Betul tidak? Betul. Tiang, dia tidak perlu disuruh terus setiap hari, kamu jangan pindah-pindah ya, terus di sini. Dia tahu saya harus topang selalu bangunan ini. Gak mau dia pergi, capek sudahlah, saya gak mau lagi. Kalau seperti itu roboh masjid kita. Jendela, tugas dia adalah untuk melindungi dari angin, air, panas dan segala macamnya, dari serangga. Dan dia tahu tugasnya. Kalau dia pergi, maka bagian yang lain akan rusak. Begitu juga atap dan seterusnya. Itulah perumpamaan mukmin dengan yang lainnya, dengan saudaranya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya laksana satu bangunan, saling menguatkan, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Itu mukmin. Kita siapa? Itu mukmin. Kita siapa? Insya Allah kita juga mukmin. Terus bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti satu tubuh terhadap saudara-saudari kita yang lain? Apakah kita seperti satu bangunan dengan saudara-saudari kita yang lain? Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mulia yang memerintahkan kita bersedekah, dan banyak contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarganya dan juga dari salafus saleh tentang sedekah ini.
Dan banyak sekali kisah-kisah yang menakjubkan dari para salafus soleh tentang keajaiban sedekah. Saat akan akhiri sebentar dengan kisah yang diriwayatkan oleh Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini Pak Bu seorang ulama besar. Dulu dia seorang perampok, begal, tobat, lalu belajar menuntut ilmu di tanah haram dari ulama-ulama di sana, lalu akhirnya menjadi seorang ulama pula yang zuhud. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala bercerita, haddatsani rajulun anna rajulan kharaja bi ghazalin faba'ahu bidirhamin liyashtariya bihi daqiqan famarra ala rajulaini kullu wahidin minhuma akhadha bi ra'si sahibih. Kata dia, kata Fudail, ada seorang yang bercerita kepadaku. Ini ulama yang bercerita, dan Fudail termasuk ulama yang thiqah, terpercaya. Dia cerita, ada orang bercerita kepadaku, seseorang, bahwa ada orang yang pergi ke pasar membawa seekor rusa untuk dijual. Rusa dijual, lakulah 1 dirham. Kemudian dibelinya 1 dirham itu tepung untuk rumah dia, makan di rumah. Karena orang sana kan makan roti gandum. Ketika dia pulang Pak Bu, dia melewati 2 orang yang sedang bertengkar, saling tarik jambak-jambakan rambut. Maka dia bertanya, mahadza, apa-apaan ini? Kenapa kalian? Orang-orang pun berkata kepada dia, yaqtatilani fi dirham. Mereka ini orang miskin, kelaparan, berebut, berkelahi, memperebutkan 1 dirham. Allahu Akbar. Dia lewat, dia bawa duit 1 dirham. Orang ini rupanya kelaparan, miskin, ada dapat 1 dirham, saling berebut satu dengan yang lainnya. Walaysa lahu syai'un ghairu, tidak ada mereka punya selain itu. Pulanglah dia ke rumah, masih pulang dia. Cerita kepada istrinya, tadi di jalan begini-begini ada 2 orang yang berkelahi memperebutkan 1 dirham karena mereka miskin, lapar. Kemudian akhirnya istrinya menyarankan dia untuk memberikan 1 dirham itu kepada orang tadi. Pergi dia. Dia berikan 1 dirham kepada orang tadi. Akhirnya orang tadi tidak berkelahi. Tapi mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak jadi beli tepung. Sudah diberikan kepada orang itu. Kemudian istrinya akhirnya mengumpulkan apa yang bisa dijual di rumah itu. Bu, dia kumpulkanlah perkakas di rumahnya, barangkali bisa dijual ini, itu, dan segala macamnya. Dikumpulkan oleh istrinya. Lalu pergilah dia membawa barang yang dikumpulkan oleh istrinya, laki-laki ini. Pergi lagi dia ke pasar, lalu menjualnya. Dapat lagi dia duit. Pulang lagi. Di jalan dia bertemu dengan seseorang yang sedang membawa seekor ikan. Taghayyarat raihatuha. Ikan itu udah bau. Dipegang terus sama orang itu. Ikan itu sudah bau, ada apa ini? Lalu ditanyanya, kamu ini ada sesuatu bersamamu? Ada ikan, tapi kok tidak kamu makan? Kamu biarkan saja, udah bau gitu. Apa kata dia? Saya nggak punya apa-apa kecuali ikan ini saja. Saya mau makan nanti bagaimana juga tidak dapat, cuma makan ikan aja, tidak ada yang lain. Lalu apa kata laki-laki ini? Saya punya tepung, punya sesuatu. Engkau punya ikan. Bagaimana kalau kita barter, tukar, biar ikan itu untuk saya, kamu bisa gunakan tepung ini. Ikan ini sudah busuk, biarlah saya bawa pulang. Akhirnya tukaran mereka, barter. Karena dia kasihan melihat laki-laki itu. Dapat tepung, orang itu, dia bawa ikan busuk itu. Pulanglah dia ke rumah dan berkata kepada istrinya, ini saya ada ikan, tapi sudah bau. Qumi fa aslihi amra hadhihi samaka. Hai istriku, bersihkan ikan ini dan masak dia.
Faqad halakna minal ju', kita ini udah kelaparan pula, nggak ada lagi yang dimakan. Allahu Akbar. Orang miskin tapi peduli kepada saudaranya. Maka mulailah istrinya membersihkan itu, membersihkan ikan itu, dipotongnya. Ketika dia membelah perut ikan itu, dia terkejut. Ada sesuatu, kaget, apa ini? Ada bongkahan seperti mutiara, lu'lu'ah, ikan busuk, ikan laut yang sudah busuk. Dia kaget, dia panggil suaminya, wahai suamiku, lihatlah, apa ini? Saya rasa ini adalah mutiara, besar mutiaranya. Faqalatil mar'ah, wahai suamiku, ada sesuatu keluar dari perut ikan ini. Suaminya berkata, coba lihat. Fanadhara ila syai'in ilaihi ma ra'a, fanadhara ilaihi fama ra'a fi umrihi mithlahu fatara aqluh. Tidak pernah dia melihat mutiara sebesar itu, secantik itu, sampai-sampai hampir hilang akal dia. Apa kata dia? Ini pasti mutiara. Istrinya pun berkata, kira-kira berapa harganya, bang? Sudahlah, biar saya bawa ke pasar. Saya tanya kepada penjual perhiasan, lalu dibawanya lah mutiara itu. Pergi menemui temannya seorang jauhari, penjual perhiasan. Kemudian dia tanya, dikeluarkan mutiara itu. Apa kata dia? Wahai temanku, unzur kam qimatu hadhi. Coba lihat berapa harga mutiara ini. Lalu orang ini diam sejenak. Kemudian dia pun berkata, saya berani membeli ini 40.000 dirham. Allahu Akbar. Kalau kamu mau, langsung saya bayar. Tapi kalau kamu ingin lagi harga yang lebih mahal, pergi kepada si fulan, dia bisa membeli lebih mahal daripada saya. Pergi dia kepada orang itu yang ditunjuk tadi. Dia keluarkan lagi, mas, ini saya punya mutiara, ini berapa harganya? Terkejut dia, ini mutiara luar biasa, mutiara yang bagus, yang besar. Kemudian dia berkata, saya beli ini 80.000 dirham. Allahu Akbar. Saya akan langsung bayar. Tapi kalau mau, kamu bisa pergi ke tempat si fulan. Dia pasti membeli lebih mahal lagi, dan tidak akan ada lagi orang yang bisa membeli lebih mahal daripada itu. Pergi dia. Pergi dia. Sampai ke tempat itu, orang itu pun berani membeli 120.000 dirham. Dan tidak ada lagi yang bisa membeli mahal daripada itu. Akhirnya dia jual, dapat dia duit. Ya, disebutkan di situ, disebutkan di kisah itu oleh Al-Fudail bin Iyad. Fawazana lahul mal, fahamal ar-rajul fi dhalika al-yawm 12 budrah, fi kulli budrah 10,000 dirham. Jadi dia bawalah 12 kantong. Di setiap kantong itu ada 10.000 dirham. 12 kantong yang berisi 10.000 dirham setiapnya. Payah dia membawa, banyak sekali hartanya, tidak dia duga. Pulang dia ke rumah. Fadhahaba ila manzilihi. Lalu ketika dia hampir sampai rumah, dia berniat, sudah senang hatinya, gembira. Rencana dia mau dia perlihatkan langsung di hadapan istrinya. Ini harta, kita sekarang kaya. Pas sampai di depan rumahnya, ternyata dilihat ada pula peminta-minta di depan rumahnya. Ada pengemis. Dilihatnya. Masuk dia ke rumah, pengemis itu pun masuk. Lalu mengeluhkan kesusahan dia, meminta bantuan. Dilihatnya. Istrinya pun menoleh kepada dia. Harta yang banyak. Tanpa banyak berpikir panjang, laki-laki ini langsung mengambil 6 kantong, lalu dikasihkannya. 6 kantong berisi 10.000, 60.000. Ambil separohnya. Dia punya 12 kantong. Ambil separoh ini untukmu, bawalah. Allahu Akbar. Ini orang sedekah menjadi hobinya. Orang meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu pantang diminta, tidak pernah menolak apabila ada yang memintanya. Ini orang ini meneladani para sahabat Nabi. Mereka tidak berinfak kecuali dengan yang terbaik yang mereka
miliki. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sempurna keimanan kalian. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan, menyedekahkan, mendermakan harta terbaik kalian. Ada sahabat mendengar ayat itu turun, dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya satu kebun yang paling dicintainya, Buraiha. Kebun yang penuh dengan korma. Di sana ada sumur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun suka itu sumur itu. Sering ke sana minum, duduk-duduk bersantai dengan teman-teman sahabatnya. Istrinya tinggal di situ, istri sahabat ini. Anak-anaknya tinggal di situ. Mendengar ayat itu bahwasanya engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, yang hakiki, kecuali engkau berinfak dengan harta terbaikmu. Pulang dia, dipanggilnya istrinya, wahai Umma Fulan, sesungguhnya kebun ini sudah saya infakkan di jalan Allah. Keluar, kita pindah. Allahu Akbar. Ini yang dicontoh oleh orang ini. Kita bagaimana? Siapa yang kita contoh ini? Mudah-mudahan malam hari ini, walaupun kita tidak bisa berinfak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berinfak seperti orang yang tidak takut miskin, walaupun kita tidak bisa seperti sahabat itu, walaupun kita tidak bisa seperti laki-laki ini, setidaknya Bapak Ibu semuanya malam hari ini yang hadir tidak keluar dari tempat ini, tidak meninggalkan majelis ini, karena Allah menyaksikan, malaikat mencatat, kita telah mendengar hadis-hadis dan ayat-ayat yang memerintahkan kita peduli terhadap saudara-saudari kita, yang memerintahkan kita berinfak dan sedekah. Saudara-saudari kita di Somalia sana kelaparan, ada yang mati kelaparan, ada yang kehausan, anak-anak kecil tidak sanggup lagi berdiri, merayap di tanah, tinggal tulang belulang saja. Banyak videonya, banyak fakta-fakta yang sampai kepada kita, menyedihkan. Kita di sini badan sehat, tegap, makan bisa kenyang, puas, tidak habis apa yang kita makan, bersisa kita berikan ayam, kita berikan kucing, sebagian kita buang ke tong sampah. Saudara kita di sana kelaparan. Kita mendengarkan ayat tentang sedekah, kita mendengarkan hadis tentang sedekah, kita mendengarkan sahabat, ulama-ulama orang soleh bersedekah. Lalu setelah itu kita tidak tergerak untuk bersedekah. Manusia seperti apa kita? Di mana keimanan kita? Maka wahai saudara-saudariku, tolong kota infak jalankan. Berapapun yang Anda sanggup, walaupun sedikit, silakan jalankan sekarang kota infak. Kita kumpulkan untuk saudara-saudari kita. Mana tadi panitia? Ayo, jalankan kota infak. Ingat, ittaqun nar walau bisyaqqit tamara. Lindungi diri kalian dari api neraka, walaupun bersedekah hanya dengan setengah biji korma. Walaupun 5.000, 2.000 yang Bapak Ibu sedekahkan malam hari ini, mudah-mudahan itulah kelak yang bisa menjadikan tameng dari api neraka. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bu, jangankan menolong sesama muslim, menolong seekor anjing saja yang sedang kehausan bisa menyebabkan seseorang diampuni. Ibu-ibu pasti dengar kisah seorang wanita Yahud Bani Israel, wanita pelacur Bu, penzina. Bayangkan besarnya dosa zina, melacur, na'udzubillah, hina, keji. Suatu ketika dia dalam perjalanan, dia merasa kehausan, lalu dia berjumpa dengan sumur atau telaga, sumber air. Turunlah dia ke telaga itu, mengambil air lalu minum. Kemudian ketika dia naik ke permukaan, ke atas, dilihatnya ada seekor anjing, yalhas minal atosh. Ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Dengar Bu, Pak. Lantas wanita pelacur ini, wanita penzina ini berkata pada diri dia, laqad balagha minal atosh kama balagha minni. Anjing ini kehausan seperti aku tadi haus. Kasihan dia melihat anjing yang haus ini. Turun dia ke telaga itu lagi, diambilkannya air. Susah payah dia naik sambil memegang air itu, diberikannya anjing itu minum anjing itu, maka diampuni, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diampuni dosanya. Hanya kenapa?
memberi minum seekor anjing yang kehausan, saudaramu, saudarimu kehausan, kelaparan, kalau engkau memberinya makan, kalau engkau memberinya minum, la ilaha illallah, kenikmatan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia dan di akhirat tidak bisa dibayangkan. Ikhlaskan diri, niatkan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rogoh koncek, buka dompet, berapa yang sanggup silakan berikan. Mudah-mudahan sampai kepada saudara-saudari kita di sana, dan mudah-mudahan itu menyebabkan kebaikan, keberkahan bagi kita di kampung ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pas jam 9 sampai di situ materi kajian kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Bapak Ibu boleh bertanya tapi pakai kertas. Tulis pertanyaan dan nanti panitia ada yang mengumpulkan lalu menyampaikan ke depan. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Pertanyaan bebas Pak, pertanyaan bebas Bu, saudara-saudari. Mau bertanya masalah sedekah infak, mau bertanya masalah agama yang lainnya boleh. Kurang lebih 15 menit ke depan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Allahu a'lam bissawab. Monggo yang ada pertanyaan. Hah? Langsung aja. Oh langsung. Boleh yang mau bertanya langsung. Rupanya tidak siap-siap bawa pena ya. Tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau bertanya langsung, ada mikrofon. Silakan. Ini ada pertanyaan. Masya Allah. Baik, kita jawab pertanyaan yang sampai. Sambil menunggu pertanyaan yang lain sampai ke depan, saya akan perbaiki nama saya dulu ya. Nama saya Abu Zubair Hawari, pakai Z ya, Abu Zubair Hawari, dan tidak pakai LC. Oh iya. Iya. Wah, itulah yang membedakannya. Males. Ya nggak apa-apa. Bukan nopo-nopo Pak. Itu di spidol. Nggih. Ustadz, assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam Pak. Saya mau bertanya, nggih. Jika ada orang yang berinfak, tapi itu uang yang haram gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dari salah seorang bapak kita. Ada orang yang mau berinfak tetapi itu dari harta yang tidak halal atau haram. Bagaimana itu Ustaz? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bitamarah min kasbin thayyib wa la yaqbalu Allahu illa at-thayyib fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum mahrahu aw fulwahu hatta takuna mithlal jabal." Muttafaqun alaihi. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang bersedekah dengan korma min kasbin thayyib, dari usaha yang thayyib. Yang thayyib yang halal. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah di juz 2 memerintahkan kita memakan dari rezeki yang halal dan thayyib. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari thayyib, rezeki-rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian.
Kemudian Nabi melanjutkan, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik, yang halal. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih, maka Allah terima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah kembangkan, Allah lipat gandakan sedekah orang dari yang halal tadi, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan, membina, mendidik, memelihara anak-anak ternaknya. Mahroh itu anak sapi, anak onta yang dipelihara, berkembang biak hatta takuna mithlal jabal, sehingga menjadi seperti gunung. Jadi sedekah apabila dari sesuatu yang halal, maka Allah akan kembangkan sehingga menjadi banyak. Ini enggak seperti gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan, menghanguskan riba dan mengembangkan sedekah dengan syarat sedekah dari yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha thayyib, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi sedekah harus dari yang halal. Tapi Pak, misalnya bapak ibu dulu khilaf, dulu salah, ada harta dari yang haram pada diri bapak ibu, atau di keluarga bapak ibu ada harta yang haram, ada terkumpul. Misalnya tabungan bapak ibu banyak, ada bunganya di bank itu, bunga riba. Atau dulu pernah ada dari hasil yang tidak baik lah, pokoknya haram. Apakah boleh itu digunakan untuk berinfak dan bersedekah? Tidak boleh. Tapi boleh dia salurkan, bukan atas nama sedekah. Boleh dia salurkan untuk kepentingan sosial. Menurut sebagian ulama, seperti fatwa lembaga riset dan fatwa di Arab sana, itu boleh untuk fakir miskin, kepentingan fakir miskin. Tapi orang yang menyalurkannya, pemilik harta haram itu tidak dapat pahala, karena itu bukan infak dan bukan sedekah. Itu hanya untuk menyalurkan pemanfaatannya. Boleh untuk orang-orang tidak mampu, atau untuk kepentingan sosial yang tidak dimuliakan, seperti untuk jalan, untuk parit, untuk WC. Itu harta yang haram, namun tidak mendapatkan pahala dari harta yang haram. Karena yang mendapatkan pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang halal dan thayyib. Baik. Pertanyaan kita baca ya. Ada lagi yang langsung? Silahkan. Monggo. Mari. Ini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kalau misalnya kita bersedekah, tapi nyampe ngelaratin diri gitu, kayak misalnya saking banyak yang sedekahin nyampe nggak bisa untuk makan, nggak bisa untuk minum, untuk buatan yang lain, itu hukumnya gimana? Syukur. Masya Allah. Bersedekah sampai membuat diri sendiri melarat, sampai susah makan dan susah minum, akhirnya dia minta sedekah pula dong. Nggak bisa makan, nggak bisa minum lagi kan? Nah, jawabannya saudaraku ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Lihat orang itu, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk keluarga dia, sepertiga lagi untuk modal dia lagi mengolah tanah. Artinya apa? Orang ini tidak menghabiskan semua hartanya untuk sedekah. Ingat, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu punya anak perempuan satu. Ketika dia sakit parah, khawatir dia akan meninggal karena sakit itu, dia ingin berwasiat harta dia wasiatkan di jalan Allah agar mendapatkan kebaikan. Dinasihati oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Rasulullah. Akhirnya dia kurangi lagi, sampai akhirnya dia katakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya infakkan di jalan Allah, saya wasiatkan sepertiga dari hartaku, dan selebih sepertiganya lagi adalah untuk anaknya. Apa kata Rasulullah SAW? Naam, boleh. Wassulus kasir, dan infak kamu sepertiga itu sudah banyak. Engkau meninggalkan anakmu dalam kecukupan, lebih baik daripada dia mengadahkan tangan meminta-minta. Jadi juga jangan melampaui batas, berlebihan ya.
bersedekah juga harus memperhatikan diri kita, memperhatikan keluarga kita. Kecuali kalau keimanan kita seperti Abu Bakar, keluarga kita juga seperti Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan sahabat, menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak, bersedekah, datang Umar radhiyallahu anhu, dia bawa hartanya, dia berikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini infak saya untuk Allah. Harta yang banyak. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Separuhnya ya Rasulullah, dibagi dua harta oleh dia. Separuh untuk infak, separuh lagi untuk keluarganya. Dan Umar mengira dia sudah mengalahkan Abu Bakar. Hari ini saya kalahkan Abu Bakar dalam berkorban, berinfak, bersedekah. Tidak lama datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dibawanya seluruh hartanya, diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini hartaku semuanya untuk Allah. Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakrin, apa yang kau sisakan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Aku sisakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Kalau kita kan belum sanggup seperti itu, ya, kita masih butuh bekal kita untuk menghilangkan lapar kita, sehingga badan kita kuat untuk beribadah. Ya mari ibu, sehingga kita bisa membantu saudara-saudari kita, anak istri kita, orang tua kita. Jadi berinfaklah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paling banyak sepertiga dari harta yang kita miliki. Baik, kita ganti-gantian pertanyaannya ya, tadi yang langsung, sekarang yang dari kertas. Sedekah seorang petani yang bersedekah dengan separuh untuk kaum muslimin, separuh untuk keluarganya, separuh untuk menggarap kebunnya lagi, yang doanya selalu terkabul. Apa dan bagaimana cara untuk bersedekah dengan ikhlas? Loh Pak, dia bersedekah kalau separuh untuk sedekah, separuh untuk keluarga, separuh untuk ini, berapa? Nggak bisa. Iya, sepertiga maksudnya mungkin. Iya, sebagian mungkin. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bagaimana berinfak, bersedekah dengan ikhlas. Nah ini dia sebenarnya pertanyaan yang bagus, karena tidak ada artinya sedekah kalau tidak ikhlas. Orang yang bersedekah dengan ikhlas, kelak di hari kiamat mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, di bawah naungan singgasananya, arsy-Nya. Ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Matahari didekatkan di kepala Pak Bu, didekatkan sebagaimana hadis Bukhari dan juga Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qadra mil, 1 mil atau sejengkal, didekatkan pada manusia. Kepanasan, kehausan, kelaparan, ketakutan. Ternyata ada orang-orang yang dinaungi di bawah arsy Allah. Tenang dia, tidak kepanasan, teduh. Ada 7 orang dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ternyata salah satunya adalah warajulun, dan seseorang anfaqa biyaminih, dia berinfak dengan tangan kanannya, fa akhfah, dan dia sembunyikan sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. La ilaha illallah. Ikhlas, saking ikhlasnya Pak Bu, bukan kawan-kawannya yang tahu, yang tidak tahu, bukan tetangganya yang tidak tahu. Ternyata yang tidak tahu tangannya, sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, saking rahasianya. Jadi salah satu cara untuk bisa ikhlas, salah satu cara merahasiakan sedekah kita. Kita masukkan di kotak infak tadi, cek misalnya, cek sekian, orang nggak tahu, dikira orang itu duit 5.000, warnanya coklat kan ceknya, ternyata isinya 50 juta. Nggak apa-apa. Iya, ya ada juga orang bersedekah keluar duit 100.000 Pak Bu, datang kotak infak, dikira dia bersedekah 100.000,
bolak-balik, kemudian dia ambil balik kembaliannya, rupanya 10.000, dia ambil 9.090 balik lagi. Ya nggak apa-apa kan, dia yang penting ikhlas. Kalau dia ikhlas nggak apa-apa. Mungkin dia cuma uangnya segitu, masa mau diinfakkan semua? Ya dia balik lagi, ambil. Ternyata yang diinfak cuma 10.000, alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya, jadi salah satu cara ikhlas itu sembunyikan, rahasiakan kalau kita bisa. Kayak sahabat Umar tadi kan tidak rahasia, terang-terangan, dia bisa ikhlas. Abu Bakar juga terang-terangan boleh, tetapi sedekah yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan kemurkaan Rabb, kemurkaan Allah. Nah, kemudian cara yang kedua Pak Bu, agar kita bisa ikhlas, ingat bahwa sedekah itu, infak kita itu tidak akan ada yang mengembalikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari sisi manusia, kita menilai dengan bersedekah harta kita berkurang. Berinfak 100.000, duit 100.000, infak 10.000, dalam kacamata timbangan manusia, duit kita berkurang tinggal 90.000. Tetapi Nabi yang mulia bersabda, "Mana qasatil mal min sadaqah." Harta itu tidak pernah berkurang karena sedekah. Di timbangan Allah, dalam pandangan Allah, di sisi Allah, harta tidak berkurang karena sedekah, malah bertambah. Maka yakinkan itu, tanamkan pada diri kita, sehingga kita tidak perlu mengharapkan pujian manusia, sanjungan. Oh, si fulan yang berderma untuk masjid, oh si fulan yang menyumbang untuk ini, untuk itu, sekian banyak, sekian. Tidak. Karena itu tidak ada artinya. Kalau itu yang kita inginkan, hilang harta kita, berkurang harta kita. Tapi kalau kita memang yakin bahwa hanya Allah yang membalasnya, maka insya Allah kita bisa ikhlas. Kemudian yang berikutnya, cara kita meminta dan memohon kepada Allah agar diberi keikhlasan dan berusaha menjauhkan, membersihkan diri kita dari keinginan hasrat untuk dipuji, disanjung oleh manusia. Memohon kepada Allah yang membolak-balikkan hati ini agar menganugerahkan kepada kita keikhlasan. Selalulah berdoa, karena hanya Allah yang bisa membantu kita, menguatkan kita untuk menunaikan ibadah dengan baik dan benar serta ikhlas. Allahu a'lam bissawab. Ini sama pertanyaan dengan tadi. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ana sangat bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberi kesempatan kepada ana untuk menatap wajah Ustaz untuk yang kedua kalinya. La ilaha illallah. Saudaraku, kita ini manusia tak lebih dari kumpulan-kumpulan dosa dan kesalahan. Kalau saja engkau tahu, kalau Allah tidak menutup aib-aib dan dosa kita, nggak akan ada lagi orang yang mau menegur sapa kita. Allah sangat kasih dan sayang kepada kita. Barangkali Anda yang lebih baik daripada kami. Barangkali di sisi Allah Anda yang lebih memiliki nilai. Kita tidak pernah tahu. Kita hanya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu memohon ampun, berharap dosa dan kesalahan kita diampuni, aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita. Harusnya saya yang bersyukur. Kenapa? Karena bisa bertemu dengan saudara-saudari di sini, bisa berbagi, bisa kita sama-sama di sini mengumpulkan apa yang bisa kita miliki untuk saudara-saudari kita yang lain. Lalu kita berharap perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diberkahi, perpisahan kita sesudahnya perpisahan yang diberkahi dan dijauhkan dari perpecahan. Itulah yang kita harapkan. Maka saudaraku, doakan kami, doakan saudara-saudara kita semuanya,
agar kita saling mencintai di jalan Allah dan juga dipertemukan bersama Rasulullah SAW dan diampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa dan bagaimana caranya bersedekah dengan ikhlas tadi? Dan biasanya bersedekah dengan ikhlas, Anda sadari atau tidak, pasti ada balasannya. Di dunia bahkan sering, mungkin Anda tidak menyadarinya. Bisa jadi karena sedekah Anda, Allah selamatkan Anda dari kecelakaan di jalan. Anda tidak sadar. Allah selamatkan anak Anda dari mara bahaya. Allah angkat penyakit dari keluarga Anda. Anda tidak tahu, barangkali karena infak Anda. Dulu saya ingat, udah lama ya, udah bertahun-tahun, mungkin 2005 mungkin. Waktu itu saya diundang untuk memberikan kajian ke Jawa juga. Jawa mana saya lupa. Mau ke bandara, cuma ada bekal, tiket sudah ada, saya cuma punya bekal 100.000. 100.000. Yang lainnya ditinggal untuk anak istri. Datang tetangga sebelum berangkat, ibu-ibu, Ustaz, tolong Ustaz, kami lagi susah ini, pinjam uang Ustaz. Waduh, 100.000 ini untuk ojek ke bandara. Nanti udah di bandara, di tempat kan sudah ada panitia yang menyambut, aman. Bekal cuma itu, duit yang lainnya tinggal untuk anak istri. Ini ada orang datang, tetangga, susah mau minjam uang. Kerjanya hanya mencuci dan menyetrika, pembantu lah mungkin, menerima cucian di rumah-rumah orang. Aduh, berapa Bu? Ya berapa aja lah, silakan Ustaz, lagi nggak ada uang nih. Ini mau berangkat gimana? Bingung ini. Aduh, sudahlah, nggak apa-apa. Akhirnya saya minta lagi untuk ojek 10.000 dari istri, yang 100 tadi kasihkan kepada ibu. Bu, ini nggak usah pinjam, silakan. Berangkat di bandara, selesai nunggu, masih nunggu mau check in dan segala macam. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil, Ustaz, Assalamualaikum. Wah, udah lama gak jumpa Ustaz, kemana aja begini-begini. Oh iya, gimana Pak? Ini Bapak, ini kan sopir dia. Bapak dari dulu udah nanya-nanyain, Ustadz mana, nggak pernah muncul-muncul, nggak pernah nampak. Mana Bapak? Ada, dia nyari. Ayo, ketemu Bapak. Dibawa, ketemu sama Bapak itu. Ustadz, Masya Allah. Ayo sini Ustadz, ayo. Dibawa ke sudut, ngapain Pak? Sini. Saya udah lama mau ketemu Ustadz. Waduh, pakai begulung-gulung duit itu kan, nggak tahu. Udah ini, saya mau berangkat lagi Ustadz. Ini pesawat mau masuk lagi. Ini ambil, dia langsung masuk kan, pergi. Saya, ya Allah, apa ini? Duit semuanya. Ini apa? Duit bergumpal-gumpal dari kantongnya itu. Duit 100.000 kan. Ya Allah. Ini subhanallah, benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita memberi itu tidak ada terpikir apa-apa, tidak ada maksud apa-apa, tidak ada beban apa-apa, tidak minta apa. Ya orang pun tidak ada, pokoknya kasih aja, adanya itu ya kasih itu. Subhanallah. Ketika itu saya teringat ayat hadis tentang keutamaan bersedekah. Lama saya berdiri, ini apa ini Bapak, ini saya sudah lama nggak ketemu, saya nggak ingat dia. Kok tiba-tiba dia katanya mau nyari saya? Sejak kapan dia mau nyari saya? Saya sengaja tidak mau mendekat ke dia, malah sengaja saya menjauh dari dulu. Sekarang kok tiba-tiba mau nyari, ketemu sopirnya. Sejak itu saya pun nggak ketemu dia lagi, walaupun saya tahu dia ada. Subhanallah. Jadi yakinlah Pak Bu, walaupun sedikit yang kita infakkan, tidak di dunia, pasti di akhirat. Kalau ikhlas, pasti Allah balas insya Allah. Yang penting ketika berinfak, jangan ada beban, jangan ada pikiran. Yang penting harapkan kepada, inilah dia infak yang saya bisa lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan ini Allah mengampuni saya. Mudah-mudahan Allah menempatkan saya di sorga. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat saya. Sudah, tidak ada yang lainnya, tidak ada embel-embel yang lain. Itu Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah 21 jam 9:32 ini. Gimana? Iya, udah sedikit lagi ini ya Pak Bu.
Saya dari kecil sudah ditinggal orang tua saya. Tolong dijawab, doa apa saja yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Yang bertanya, saudaraku atau saudariku, jangan sedih. Engkau dari kecil ditinggalkan oleh orang tua. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh bapaknya. Dia masih dalam kandungan. Kemudian setelah dia lahir masih kecil, tidak lama meninggal pula ibunya. Subhanallah. Bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih menganugerahkan kepada Anda nikmat-nikmatnya sampai saat ini. Doa apa saja yang bisa saya lakukan? Doa untuk orang tua. Subhanallah. Nabi kita yang mulia selalu ingat ibunya, ingat bapaknya. Dan salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya sepeninggal ibu bapaknya adalah senantiasa mendoakan kebaikan untuk ayah ibunya, mendoakan agar ayah ibunya diampuni jika ayah ibunya seorang yang mukmin, beriman, mendoakan agar ayah ibunya dikasihi, mendoakan agar ayah ibunya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak doa. Saya nggak bisa bahasa Arab, mau bahasa Jawa, monggo. Monten nopo-nopo, Bu. Silahkan bahasa Jawa. Allah yang menciptakan bahasa. Semut saja berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hamba-hambanya yang beriman. Doa apa saja, bahasa apa saja yang ibu bisa, insya Allah didengar oleh Allah. Ya Allah, aku tidak pandai berbahasa yang baik kepadamu. Aku tidak pandai berdoa dengan bahasa Arab seperti doanya para ustadz-ustadz, kiai-kiai, guru-guru dan segala macamnya. Aku hambamu yang lemah, tapi engkau melihat tempatku, engkau mendengar rintihanku, engkaulah yang memilikiku dan menguasaiku. Ya Allah, aku teringat ayah ibuku yang telah melahirkanku. Entah bagaimana kondisinya di sana. Ampunilah dia, rahmatilah dia, kasihilah dia, tempatkanlah dia di sorgamu. Doakan dengan bahasa kita. Minta kepada Allah, tengadahkan tangan, menangislah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa seperti itu menampakkan penghambaan diri kita kepada Allah. Bapak Ustadz, saya tanya, apakah orang miskin wajib zakat? Menzakati hartanya yang dimiliki selain zakat wajib sehabis puasa? Terima kasih. Kalau zakat itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin. Orang miskin, fakir tidak wajib zakat, karena zakat itu ada syarat-syaratnya, Pak, Bu. Ya, harus sampai nisabnya. Nah, harus sampai pula nanti nisab itu batasan maksimalnya harta yang diwajibkan zakat. Kemudian harus sampai haulnya kalau zakat harta. Ya, nanti zakat pertanian ada lagi aturannya. Pengairannya bagaimana? Apakah mengandalkan hujan atau diairi? Ini beda lagi. Nanti setiap panen nanti masa zakatnya. Tapi kalau dia miskin, tidak punya kebun, tidak punya ladang, harta cuma ya yang dimiliki hari itu habis lagi, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak wajib zakat, kecuali zakat fitrah itu wajib untuk setiap muslim yang hari itu memiliki kecukupan. Tapi kalau dia juga tidak punya apa-apa, maka dia yang menerima zakat. Allahu a'lam bissawab. Ini sudah terjawab. Afwan tanya Ustadz, bagaimana jika kita bersedekah tetapi diniatkan untuk orang tua anak yang sudah meninggal, apakah pahalanya sampai untuk ortu
atau anak tersebut. Saudaraku, saudariku, khusus untuk anak kepada orang tua. Apapun yang dilakukan oleh, apapun amal soleh, kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, berpuasa, sholat, bersedekah, haji, membaca Al-Quran, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, berinfak, kebaikan-kebaikan sang anak, pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya, ibu bapaknya yang sudah wafat. Itu khusus untuk anaknya, luar biasa itu. Jadi subhanallah, jangan sia-siakan diri Anda. Jadikan diri Anda soleh, perbanyak ibadah, amal soleh, maka beruntung orang tua Anda. Pahala mengalir terus kepada mereka. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kata Nabi kita yang mulia dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis tersebut sahih. Apabila mati seorang anak Adam, terputus amalannya. Tidak ada lagi hubungannya dengan dunia. Pahala mengalir tidak ada kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Bangun masjid, menyumbang untuk masjid, bangun madrasah, pesantren, tempat-tempat fasilitas fakir miskin, sumur umum, dan segala macamnya yang menjadi wakaf, sedekah yang mengalir pahalanya. Kemudian setelah itu, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, maka mengalir terus pahalanya. Maka orang yang paling besar pahalanya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengajarkan ilmu ini, diamalkan oleh umat sampai akhir zaman. Berapa banyak manusia yang mengikutinya, maka tidak ada yang bisa mengalahkan pahala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang berdoa untuknya. Manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa pahala kecuali dari hasil usaha dia. Dan anak termasuk hasil usaha orang tua, karena Nabi bersabda, al-waladu min kasbi waladi walidihi. Anak itu al-walad merupakan bagian dari jerih payah, hasil usaha orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di surah An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia tidak mendapatkan apa-apa pahala kecuali dari hasil usaha dia. Ketika ayat dan hadis ini kita padukan, maka tahulah kita kenapa anak kalau dia berbuat baik orang tua mendapat, karena anak bagian dari hasil usaha orang tua. Nah, begitu juga sedekah. Anda bersedekah, orang tua pasti dapat, baik Anda niatkan atau tidak Anda niatkan, sama dapat semuanya. Kalau orang tua ke anak, misalnya anak sudah meninggal, itu beda, ya, beda, karena orang tua bukan hasil usaha anak, terbalik, ya. Nah, maka berbeda statusnya, hukumnya. Tapi misalnya anaknya ada harta peninggalan anaknya, lalu harta anak itu mau dia wakafkan, itu bisa, ya, atas nama anaknya. Atau anaknya pernah berwasiat, ya mbok, kalau kulo wafat iya, nah nanti tolong ini diwakafkan untuk masjid. Itu mengalir pahalanya, itu wasiat wajib ditunaikan, ya. Tapi kalau tadi anak yang berinfak, itu otomatis pasti mengalir kepada orang tuanya. Allahu a'lam bissawab. Penghasilan cuma dari gaji. Kalau setiap bulannya sudah dikeluarkan 2,5%-nya, apakah sudah termasuk zakat mal dikeluarkan untuk termasuk zakat mal dikeluarkan untuk ke pesantren? Ada beberapa pendapat tentang zakat yang dikeluarkan dari gaji, 2,5%, atau dikenal dengan zakat profesi. Kalau kita orang awam ini, Pak Bu, paling kita bertanya-tanya aja, kakek saya dulu kok tidak pernah dengar di zaman kakek saya ada zakat profesi ya? Waktu saya dulu mondok di Jawa tahun 88 di Jogja, nggak ada Pak Kiai cerita tentang zakat profesi waktu ngajar fikih. Kok tiba-tiba di zaman sekarang muncul ada zakat profesi yang di setiap
bulan gajinya dipotong 2,5% ini dari mana? Kalau kita orang awam kan seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada dalil-dalil, dasar-dasar Al-Quran dan hadis, ternyata masalah zakat itu sudah jelas, sudah terang, keterangannya lengkap. Zakat harta itu aturannya bagaimana, zakat pertanian, zakat peternakan, ya itu semuanya sudah ada. Ternyata tidak ada satupun di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, dalam kitab-kitab hadis yang sahih, keterangan ada zakat profesi. Padahal waktu itu orang juga sudah punya profesi. Ada yang pedagang, ada yang pegawai. Di zaman Nabi sudah ada pegawai. Ada yang jadi panglima, ada yang jadi guru, dan segala macamnya. Tapi kok nggak ada ya? Coba tanya sama Pak Kiai kita ya. Hadis-hadis, buka hadis-hadis lagi. Ternyata memang baru dipopulerkan belakangan ini. Dari asar-asar sahabat juga tidak ada dalil-dalil yang tegas atau dalil dalam istilahnya sharih, dilalah sarihah yang menunjukkan adanya zakat profesi tadi. Jadi zakat itu, ya zakat harta itulah dia Pak, yang sampai nisabnya, ada yang mengatakan, mayoritas ulama mengatakan nisab emas, sebagian lagi mengatakan nisab perak ya. Nah, kalau sudah sampai nisab emas itu nanti tunggu pula setahun dahulu baru dikeluarkan zakat. Zakat bukan untuk membebani, tidak memberatkan. Diambil dari sebagian harta. Gaji dia cuma 2,5 juta, sebulan belum lagi bayar listrik, anak SPP anak, ini itu dan segala macam, dipotong pula 2,5%, nelongso. Itu ya kali ya bahasanya. Nggak bisa apa-apa, dia bingung dia, kok gini ya zakat ya. Ya memang tidak ada keterangan yang kuat. Walaupun ada sebagian, kita tidak mengingkari, ada sebagian ahli ilmu, sebagian ustadz, sebagian kiai yang mempopulerkan ini. Tetapi insya Allah pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling rajih, pendapat mayoritas ulama, zakat 2,5% itu tidak ada. Ya zakat profesi tidak ada, tapi zakat harta itu ada. Zakat perniagaan juga menurut sebagian ulama ada. Zakat perhiasan juga ada. Itu ya, ada. Dijelaskan di dalam hadis-hadis dan kitab-kitab para ulama kita. Bapak Ibu semuanya, hari sudah semakin malam. Saya terima kasih sekali nih. Sampai jam sekian Bapak Ibu masih kerasan duduk. Saya yakin bukan karena sayanya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disampaikan ayat-ayat Allah. Bapak Ibu ingin mendengarkan ayat Allah, ingin mendengarkan hadis, ingin mendengarkan asar-asar sahabat, kisah para ulama kita, ingin menuntut ilmu. Itu yang membuat kita datang di tempat ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu tidak sia-sia, mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan. Terakhir, nuwun pangapunten sedaya kelepatan kulo. Atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.